menjelaskan materi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau juga oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan melalui tahapan yang sangat panjang. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan, legislatif dan eksekutif terlebih dahulu merencanakan peraturan perundang-undangan berdasarkan perintah undang-undang dan aspirasi dan juga kebutuhan hukum masyarakat. Kemudian, perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam program legislasi nasional. Rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan eksekutif dan legislatif dibahas bersama-sama di dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, rapat panitia khusus, dan rapat paripurna. Setelah rancangan peraturan perundang-undangan disetujui oleh legislasi, maka rancangan peraturan perundang-undangan diberikan kepada pimpinan legislasi dan pimpinan eksekutif untuk disahkan menjadi peraturan perundang-undangan dan disebarluaskan. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikut tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Yang kedua, penyusunan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan perundang-undangan dapat berasal dari eksekutif dan dari legislatif. Yang ketiga, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh eksekutif bersama dengan legislatif. Rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama oleh legislatif dan eksekutif disampaikan oleh pimpinan legislatif kepada pimpinan eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang. Yang keempat, pengundangan. Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, dan tambahan berita negara Republik Indonesia. Yang kelima, penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan peraturan perundang-undangan, hingga pengundang-undangan. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014, perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, perencanaan rancangan undang-undang; yang kedua, perencanaan peraturan pemerintah; yang ketiga, perencanaan rancangan peraturan presiden; yang keempat, perencanaan rancangan peraturan provinsi; yang kelima, perencanaan rancangan peraturan daerah, kabupaten, dan kota; dan yang terakhir, perencanaan rancangan peraturan perundang-undangan lain. Adapun untuk mengetahui hal-hal khusus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, selain hal-hal yang disebut di atas, perlu diketahui hal-hal khusus seperti tata cara pendelegasian wewenang, pengaturan penyidikan, pencabutan, dan perubahan peraturan perundang-undangan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pendelegasian wewenang. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur tindak lanjut pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Undang-undang dapat mendelegasikan kewenangan peraturan pada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dapat mendelegasikan pada peraturan presiden, dan seterusnya. Pendelegasian kewenangan juga dapat dilakukan dari suatu undang-undang kepada undang-undang yang lain, dari suatu peraturan daerah kepada peraturan daerah yang lain. Pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan yang didelegasikan tersebut. Yang B,
penyidikan pengetahuan mengenai bagaimana membuat ketentuan penyidikan diperlukan ketika akan menyusun undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur mengenai sanksi pidana. Ketentuan penyidikan membuat pemberian kewenangan kepada penyidik PNS pemerintah, lembaga pemerintah non-kementerian atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan peraturan daerah. Yang C. Pencabutan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, maka peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Jika materi dalam muatan perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu pergantian sebagian atau seluruh materi dalam perundang-undangan yang lama, maka di dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mengatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama. Yang D. Perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menyisip atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan atau menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan atau ayat-ayat, kata-kata, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.